Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai xenobiotik alami dengan studi kasus blooming algae yang beranggotakan saya sendiri, Rosiana Sudiarti, kemudian Melanie Anggreni, Fitri Kamila Kinanti, dan Septiana Triharnopulsi. Langsung saja ke bagian identifikasi masalah. Terjadinya harmful algae blooms atau HABS di wilayah laut dan pesisir berkaitan dengan perubahan iklim dan aktivitas antropogenik. Perubahan iklim ini telah menyebabkan pengasaman, pemanasan, dan deoksigenisasi ekosistem laut yang progresif. Kemudian, fenomena harmful algae blooms atau HABS di Indonesia itu menyebabkan blooming Trischodesmium di Laut Jawa, dan kemudian pada tahun 1990 hingga 2005, di mana 9 diantaranya itu terjadi di Teluk Ambon yang disebabkan oleh Cyanobacteria di Teluk Ambon. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, apa saja parameter yang digunakan untuk penelitian di Teluk Ambon. Yang kedua, apa yang dapat dianalisis tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan alga yang berbahaya di Teluk Ambon. Yang ketiga, apa yang dapat diketahui tentang komunitas phytoplankton yang terdapat di Teluk Ambon. Dan untuk ujiannya, yang pertama, untuk mengetahui parameter apa saja yang digunakan dalam penelitian di Teluk Ambon. Yang kedua, untuk menganalisis tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan alga yang berbahaya di Teluk Ambon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui komunitas phytoplankton yang terdapat di Teluk Ambon. Selanjutnya ada penjelasan dari xenobiotik alami. Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu xenos yang artinya zat asing. Kelompok utama zat-zat xenobiotik yang mempunyai relevansi medis adalah obat-obatan, zat karsinogen kimia, serta berbagai senyawa yang telah memasuki lingkungan kehidupan kita melalui salah satu jalan, seperti senyawa-senyawa bifenil polikrolinasi atau PCB dan insektisida tertentu. Contoh, obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan, atau pemanis, pewarna, dan pengawet, dan zat biotik karsinogen lainnya. Lalu selanjutnya, penelitian blooming algae. Blooming algae merupakan ledakan populasi alga yang berkaitan erat dengan kandungan nutrien yang cukup di perairan. Ledakan blooming algae dapat terjadi pada perairan yang eutrof, yaitu perairan yang umurnya relatif tua, airnya lebih keruh,
kandungan hara N, P tinggi banyak plankton dan hewan air di dasar danau atau perairan oligotrop, yaitu perairan yang umurnya relatif muda, memiliki kandungan hara sedikit dan kurang produktif air dalam dan jernih. Menurut Anggita Wahyuning Tias, pada tahun 2016, blooming algae merupakan peningkatan populasi fitoplankton secara berlebihan karena kondisi nutrien yang tinggi pada lingkungan perairan. Proses alami upwelling berpotensi untuk memicu ledakan alga, namun akan terjadi bila ada kombinasi dengan unsur pemicu lain seperti masukan nutrien yang tinggi, suhu yang tepat, tersedianya oksigen, dan intensitas cahaya yang sesuai. Lalu selanjutnya ada penyebab terjadinya blooming algae. Merupakan hasil dari perubahan iklim dan pertumbuhan populasi manusia yang sangat cepat. Kegiatan antropogenik hampir pasti menghasilkan polutan yang kemudian dibuang ke air. Perubahan penggunaan lahan untuk pertanian meningkatkan pemanfaatan pupuk yang terutama terdiri dari nitrogen dan fosfor yang menyebabkan nutrisi nitrat dan fosfat dalam air meningkat. Nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan fitoplankton dan konsentrasi nutrisi yang tinggi dalam ekosistem perairan berkontribusi pada perubahan struktur komunitas di ekosistem tertentu. Selain itu, banyak ekosistem eutrofik yang menampung HAB berulang menunjukkan oksigen terlarut rendah dan pH rendah. Semua faktor ini dianggap sebagai determinan HABs meskipun probabilitas terjadinya dapat bervariasi pada lokasi tertentu. Karakteristik blooming algae yaitu parameter kimia, parameter fisika, dan parameter biologi. Yang pertama ada parameter fisika, di sini ada TSS atau total suspend solid atau total padatan tersuspensi, lalu ada suhu, lalu ada TTS atau total dissolved solid atau total padatan terlarut. Yang kedua ada parameter kimia, di sini ada derajat keasaman atau pH, lalu ada fosfor, lalu ada oksigen terlarut atau dissolved oksigen atau yang biasa disingkat dengan DO, dan ada nitrogen. Dan yang terakhir ada parameter biologi. Parameter biologi biasanya terdiri dari bakteri coliform dan fecal coliform, yang bakterinya ini berasal dari tanah dan saluran pencernaan. Pada bakteri coliform sendiri, di sini untuk indikator air minum, dan bakteri fecal coliform untuk indikator air tawar. Selanjutnya adalah dampak dari blooming algae. Ledakan populasi alga dapat menyebabkan perubahan warna pada ekosistem perairan dengan warna sesuai dengan jenis alga. Misal warna hijau muda dapat disebabkan oleh Cyanobacteria dan warna merah disebabkan oleh Dinoflagellaria. Selain itu, ledakan alga juga dapat terjadi karena adanya pemanasan global atau naiknya suhu perairan laut. Dampak dari peristiwa ini adalah kematian berbagai jenis organisme perairan karena paparan toksik atau racun yang berasal dari hasil ekskresi alga. Selain itu, kadar oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang karena terjadi perebutan oksigen antara alga dan biota laut yang ada di dalam perairan. Selanjutnya adalah berita yang kelompok kami ambil, yaitu yang berjudul Ledakan Pertumbuhan Alga Kembali Terjadi di Teluk Ambon, dengan sumber M. Antara News, dengan penulis Safira Aldairus. Untuk jurnal yang kami ambil judul jurnal Akan Model Front of Akan Hartful Bloom Harvest in Ambon Bay, yang ditulis oleh Mahmudi M. Selanjutnya adalah pemilihan sampel penelitian. Berdasarkan penelitian ini dilakukan di Teluk Ambon, Indonesia pada tahun 2015. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Januari untuk monsun barat dan pada bulan April untuk musim pancaroba. 4 ulangan per musim di 6 lokasi pengambilan sampel.
Yang pertama adalah situs 1, area PLN dekat dengan pemukiman, situs 2, dekat dengan pemukiman dan militer fasilitas, situs 3, area Keramba Jaring Apung, situs 4, pelabuhan kapal, dan situs 5 dan 6, bagian tengah Teluk Ambon. Berikut adalah peta dari Teluk Ambon itu tersendiri. Selanjutnya yaitu eksperimentasi. Yang pertama yaitu bahan utama. Bahan utama itu fitoplankton yang diambil dari sampel perairan Teluk Ambon. Yang kedua ada proses pengambilan. Mereka diambil menggunakan van der Water sampler pada kedalaman 0 sampai 20 meter. Kemudian disimpan dalam botol volume berukuran 650 ml. Yang kedua, setelah itu dipekatkan dalam plankton next atau ukuran pori 30 meter dan diawetkan dengan penambahan formalin sebanyak 4%. Yang ketiga ada identifikasi fitoplankton. Identifikasi fitoplankton dilakukan dengan menggunakan mikroskop jenis Olympus CX21 LED pada perbesaran 400 kali dan klasifikasinya dibuat sesuai dengan World Register of Species Laut. Yang keempat ada metode. Metode kelimpahan fitoplankton diperkirakan dengan menggunakan metode Sedgwick-Rafter atau APA pada tahun 1989. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah suhu -C, pH DO, Mg kali L-1, salinitas atau PSU, nitrat atau Mg kali L-1, dan fosfat Mg kali L-1, yang juga diambil pada kedalaman 0 sampai 20 meter. Selanjutnya ada analisis pertumbuhan alga dan lingkungannya, faktor dianalisis menggunakan korelasi persen. Sementara itu, uji digunakan untuk melihat kesamaan kerapatan alga pada musim barat dan musim pancaroba. Di sisi lain, hubungan antara kelimpahan spesies tertentu dan variabel lingkungannya dapat dianalisis dengan menggunakan canonical correspondence analysis atau CCA. Ini adalah metode pentahbisan terbatas di mana variasi variabel respon yang ditetapkan atau variabel lingkungan dijelaskan oleh variabel prediktor yang ditetapkan atau kelimpahan spesies. Sebagai metode terbatas eksplorasi atau CCA menyorot representasi grafis dari hasil. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada PAS versi 4.0. Selanjutnya ada data hasil penelitian. Pada variabel temperatur, pada di stasiun 1 terdapat 27.000 kurang lebih 0,82, dan pada salinitas atau PSU 33.10 kurang lebih 0,14, pH 6.73 kurang lebih 0,44, DO 5.80 kurang lebih 0,41, nitrat 3.42 kurang lebih 0,09. Dan yang terakhir pada fosfat yaitu 0.0042 kurang lebih 0.002. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa Teluk Ambon sering mengalami HABS selama dekade terakhir. Blooming disebabkan oleh alga dari divisi Bacillariopsis, Dinophysis, dan Cyanophysis. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak genus alga yang diamati didominasi oleh spesies alga berbahaya. Selama musim barat dan musim transisi pertama, secara umum biomasa fitoplankton pada musim pancaroba lebih tinggi dibandingkan dengan musim penghujan barat. Sebagian besar disebabkan oleh suhu yang lebih hangat. Selain itu,
Ketersediaan hara dan pH juga sangat menentukan keberadaan alga berbahaya di Teluk Ambon. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Silakan, Mbak Ika. saya Karpiani dari TPPL 2C izin bertanya. Pada slide tadi menyinggung tentang metode CCA dan disebutkan bahwa hubungan antara kelimpahan spesies tertentu dapat dianalisis dengan metode CCA. Bisa tolong dijelaskan apa sih metode CCA itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab pada Mbak Ika. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan metode CEA? Jelaskan apa itu CEA. CEA atau correspondence analysis adalah metode pentabisan terbatas di mana variasi variabel yang ditetapkan atau variabel lingkungan dijelaskan oleh variabel respon yang ditetapkan kelimpahan spesies. Begitu, Mbak Ika, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya blooming algae? Yang menjadi penyebab terjadinya blooming algae adalah adanya nutrisi berlebih yang terdapat dalam perairan sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak. Kemudian pembuangan limbah yang mengandung banyak fosfat ke perairan seperti limbah deterjen rumah tangga juga menjadi faktor penyebab terjadinya blooming algae. Ledakan jumlah fosfat di perairan akan memicu pertumbuhan dan perkembangan alga yang sangat pesat dan tentu akan sangat merugikan berbagai hewan dan tumbuhan air yang hidup di dalam perairan tersebut. Apakah bisa diterima, Mbak Mega? Izin menjawab dari pertanyaan Risa, mengapa blooming algae dapat mengakibatkan hewan air mati? Karena alga akan menutup permukaan perairan yang menyebabkan kadar oksigen terlalu berkurang. Hal ini menyebabkan banyak hewan air yang mati kekurangan oksigen karena alga dan biota laut atau biota perairan saling berebut oksigen. Sekian, terima kasih. Pada diterima. Sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai blooming algae. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.